Diawali dengan keluarin motor dari rumah nenek aku. Hari Minggu kali ini aku diundang oleh salah satu bestie kuliah aku ke rumah dia untuk panen jeruk Bali. Tapi sebelum itu kita mampir dulu ya ke kedai dapur Bunda untuk beli es teler. Nah, buat pecinta foodies daerah Huringin boleh banget nih mampir ke kedai dapur Bunda. Menunya banyak dan harga terjangkau. Nanti untuk ancar-ancarnya dan menu-menunya, kalau misalnya kalian mau boleh komen di video aku ya. Oke, es teler aku udah kelar dan kita lanjut ke perjalanannya. Kalian boleh lihat ini jalannya, ya ampun, udah nanjak dan bebatuan. Tapi ya ini adalah ciri khas hidup di desa. Selain pemandangannya indah, jalanannya juga seperti ini ya guys. Oke, sedikit cerita, salah satu teman yang aku mau sambangi sekarang namanya itu adalah Iva. Sebenarnya dia adalah adik kelas aku, cuman kita akrab karena kita adalah satu kabupaten yang sama-sama merantau ke Bali untuk kuliah dulu. Dan di Bali juga kita masih satu fakultas. Dia ambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia dan aku ambil jurusan pendidikan bahasa Jepang. Dia bisa disimpulkan bahwa kita dibestikan oleh tanah rantau. Itu bukan pertama kali aku kesini, tapi ada aja adegan yang bikin kita itu kelabakan. Rute rumahnya itu benar-benar menguji adrenalin ya. Oke, setelah perjalanan yang panjang, akhirnya kita sampai juga di rumah bestie aku yang namanya Iva. Please, kalian jangan kaget ya melihat wujud dia nih. Ciluk, yo, siapa yang bisa tebak dia cewek atau cowok? Namanya aja Iva ya kan, masa iya dia seorang cowok? Jadi sebenarnya dia itu adalah cewek ya guys, dan jangan heran kalau aku pegangan sama dia karena kita masih muhrim. Dan guys, kalian boleh lihat sendiri, sudah saatnya kita petik-petik buah apa. Ini adalah buah jeruk Bali ya. Buahnya tuh bener-bener banyak dan lebat banget, sampai di musim hujan ini banyak banget buah yang jatuh-jatuh. Jadi daripada buahnya itu jatuh-jatuh dan jadi buah yang gak bagus, atau istilahnya bahasa Maduranya itu adalah peceng, lebih baik kita panen aja hari ini. Ikutin keseruan kita ya. Pokoknya hidup di desa itu menurut aku ya senyaman itu. Nah, kebanyakan memang tinggal di desa itu adalah bercocok tanam. Karena rata-rata prinsip hidup di daerah pedesaan yang aku tinggal ini adalah harta warisan itu adalah tanah, yang mana tanah itu merupakan aset yang nanti digunakan untuk bercocok tanam. Pada akhirnya nanti jika kita membutuhkan sesuatu apapun, misalnya seperti sayur dan buah, jadinya kita bisa petik sendiri deh. Oke guys, jadi ini udah ada beberapa buah yang sudah kita petik. Kita di sini nggak ada yang berani naik dan pohonnya itu cukup tinggi. Akhirnya gitu tuh pakai sebatang kayu. Kayunya ini bukan termasuk kayu galah ya guys, melainkan ini tuh adalah kayu yang biasa dipakai di atap rumah. Kalau bahasa Maduranya itu reng-reng. Dan ya kita gunain itu, dan akhirnya kita nggak bisa jangkau untuk buah-buah yang terlalu tinggi. Tapi aku di sini tidak bisa membedakan mana buah jeruk Bali yang sudah tua dan mana yang masih muda, karena menurut aku itu warnanya sama aja sih guys. Oke, panen jeruk Balinya juga udah kelar. Sekarang kita lanjut berkelana di kebun-kebun berikutnya. Di sini tuh ada pohon duren, yang durennya itu tumbuhnya lebat banget. Tapi karena durennya itu masih berbunga, jadinya kita pindah ke buah belimbing. Nah, untuk buah belimbing ini